Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Mianga sampai Pulau Rote. Diberkatilah Tuhan rakyatnya, diberkatilah pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan khusus bagi tempat di mana kami berada. Tuhan berkat-Mu Tuhan bagi pemerintahan Pandeglang Banten. Berkati pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Engkau memberkati. Rakyatnya Tuhan Engkau memberkati. Berkat-Mu Tuhan atas para penduduk yang ada di Pandeglang Banten ini. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati mata pencarian mereka, diberkati bisnis mereka, diberkati keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Tuhan, kami minta perdamaian bagi bangsa-bangsa. Tuhan, shalom bagi bangsa-bangsa. Curahkan Tuhan perdamaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa. Ada damai sejahtera, ada sukacita sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menjauhi rohmu yang suci.
Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Puji Tuhan, saat ini saya berada di satu lokasi di namanya Kota Pandeglang, Provinsi Banten, dan daerahnya ini adalah Carita. Orang lebih terkenal dengan nama Pantai Carita, Pantai Anyer. Nah, dekat-dekat situ saudara ya. Nah, saat ini saya ada di danau, nih di belakang hotel, dan di depan hotelnya adalah pantai atau laut. Nah, jadi hotel itu berada di tengah, di antara danau yang di belakang saya ini dan juga laut di depan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Tulus Hati. Kita baca dalam Mazmur 73 ayat yang pertama. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudara, Tuhan sangat baik kepada orang yang tulus hati dan yang bersih hatinya. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang tulus hatinya? Oke, kita lihat ya, saudara-saudara. Yang pertama, mudah mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain dan tidak ada dendam. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus mudah mengampuni dan melupakan. Karena banyak orang, oh saya sudah mengampuni, tapi tidak dilupakan, diingat terus ya. Jangan saudara ya, kita harus mengampuni dan melupakan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita dan melupakan segala pelanggaran kita. Dosa-dosa kita diampuni. Bahkan firman Tuhan berkata, walaupun dosamu semerah kermisi akan dipulihkan seperti salju. Puji Tuhan. Lalu yang selanjutnya, jangan ada dendam juga. Jangan kita simpan dendam. Tetapi kita harus tulus, oh Tuhan saya sudah beres sama dia. Saya sudah mengampuni dia. Saya sudah bebas. Jadi kita bisa makan enak, bisa tidur enak. Kita bisa hidup itu dengan sukacita ya. Puji Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang tulus hati yang kedua adalah hidupnya tidak aneh-aneh atau sembarangan hidupnya. Tetapi dia hidup takut akan Tuhan dan banyak berbuat baik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hidup aneh itu bagaimana ya? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sembarangan ya. Apa yang dilakukan orang dunia juga diikuti ya. Tetapi kita harus hidup takut akan Tuhan karena kita membawa kehidupan Kristus dalam hidup kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan, kita ini adalah surat yang terbuka, dilihat oleh banyak orang. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Apakah itu di komunitas kita, di marketplace kita, atau di keluarga kita. Kita menjadi terang ya di tengah-tengah, sehingga orang melihat, wah Bapak, Ibu, Saudara ini luar biasa. Orang yang tulus dan baik hatinya. Puji Tuhan. Lalu ciri-ciri orang yang tulus hati yang ketiga adalah mereka hidupnya jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Saudara kasih dalam Tuhan, kadang orang bilang ada pepatah mata, lain di bibir, lain di hati. Tetapi sebenarnya kalau dalam Tuhan, apa yang kita ucapkan itu keluar dari hati kita. Itulah ketulusan yang kita sampaikan. Jadi bukan pura-pura atau kita bahasa sekarang itu sepertinya kita jadi seperti ini saja dalam hidup kepura-puraan kita. Ya. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kejujuran, berkata yang benar. Bahkan di firman Tuhan yang lain berkata, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Dan lebih daripada itu datangnya bukan dari Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Jika saudara merasa diberkati dengan program ini, bisa like, share, dan subscribe untuk melihat video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.